Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan kembali roman klasik Karena Mentua bagian 28. Selamat mendengarkan. Bagaimana? Ibu sendiri akan kawin? Tanya Ramli dengan senyumnya. Bin, sahut Maamin sambil merentak karena sangat marah. Betul engkau sudah pusung, sudah termakan cirit berendang orang rantau. Telah tebal telingamu, telah mati hatimu. Sekarang dengan pendek, sukakah engkau melepaskan aku daripada malu atau tidak? Melepaskan ibu dari malu tentu suka, tapi malu karena apa? Karena engkau tidak mau memakai adat lama pusaka usang. Yang baru lebih baik bukan? Ujar Ramli sebagai kelakar. Yang lapuk diganti dengan orang rantau yang tak bercela bagiku. Lagi pula karena engkau enggan membimbing kemenakan sepanjang adat. Takut kepada istrimu yang elok bagimu itu saja. Ibu sendiri tiap-tiap bulan mengirim uang pulang. Kata ibu, akan menolong sanak saudara dan menyekolahkan kemenakanku. Padahal aku tidak merasa ada kemenakan. Tidak kularang, tidak pernah Suryati bersungut-sungut, sekalipun perbuatan ibu itu sudah melampaui kekuatan dan kekuasaan kami. Nah, malu apa lagi? Malu sangat, nak, karena engkau tidak berbini di kampung kita, jadi tidak bergelat. Aku selalu merasa tersisih, terbuang sebab orang awak segan bertandang ke rumahmu ini. Kan baik begitu ibu, tak usah bersusah payah akan melayani orang yang bertandang-tandang saja. Akan tetapi alasan ibu kemukakan itu tidak kuat, malah tidak dapat dibenarkan oleh orang yang sehat pikirannya, sahut Ramli kepada ibunya Mak Guna. Oh, pikiran dan pandangan adat lain, nak, keturunan. Kalau engkau sudah nikah dan kemudian beranak dengan perempuan awak itu, barulah aku bersuka cita beroleh cucu yang diakui oleh adat pusaka kita itu, syarifah. Bahkan orang awak pun akan riang gembira jua. Aku khawatir jika engkau beroleh anak dengan Suryati, anakmu itu akan telantar, tak diakui sebagai anak orang awak, sebab ibunya bukan orang Minangkabau. Dan keluarga Suryati pun tidak pula akan menerima dia dengan gembira, karena dia menjadi tanggung jawab bapaknya. Engkau sendiri, jadi alangkah celakanya anakmu itu kelak, jikalau kamu ditinggalkan oleh istrimu, atau kebalikannya, jika Suryati engkau tinggalkan hidup atau mati. Anak itu tidak berbako, dan tidak pula dipandang sebagai keluarga sejati di negeri ibunya. Betul pandai ibu mencari sebab musabab akan merusak binasakan perhubungan kami dua makhluk yang telah berbuhul dengan upacara agama, serta disemerbaki dengan harum asap kemenyan. Padahal ibu sendiri, aku yakin, tidak mungkin setuju dengan adat yang tidak berdasarkan peri kemanusiaan. Tidak ibu, pendirian kami tak goyah karena itu, malah kebalikannya. Sekali-kali kami tidak berharap-harap akan membebankan anak kami kepada siapapun jua, baik kepada pihak Suryati, baik pun kepada pihakku sendiri. Tidak, kami bercita-cita dan berusaha sejak kini supaya anak kami dapat berdiri sendiri kelak. Sekali kawin tetap menanggung laba ruginya dan sakit senangnya. Sebab itu jangan ibu sebut-sebut untung malang anak kami kelak. Jangan dipersangkut pautkan dengan keinginan ibu sekarang ini. Baik, asal kamu memenuhi keinginan ibu itu, nikah juga dengan Ramalah. Sungguh tak sanggup aku ibu, lepas daripada segala keterangan dan soal jawab tadi itu. Pertama-tama karena aku tiada melihat kebaikan adat beristri lebih dari seorang. Kedua, karena aku tidak mau merusakkan jiwa perempuan. Coba ibu periksa benar-benar dengan seksama, perempuan manakah yang suka rela membiarkan suami yang dicintainya kawin dengan perempuan lain? Atau kualih bunyi pertanyaan, perempuan manakah yang suka bermadu atau dipermadukan? Tidak ada. Oleh sebab itu sekali lagi kutegaskan, aku tidak sanggup.
Apa boleh buat? Kata Maamin seraya bangkit berdiri. Dari kecil engkau kubesarkan, kutinggalkan kampung halaman, sawah ladang, hutan tanahku karena hendak menurutkan engkau. Hendak mengasuh engkau supaya jadi orang. Sekarang cuma itu permintaanku kepadamu. Tiada engkau perkenankan, apa boleh buat? Berkerat rotan kita sekarang juga, biar aku pulang ke Sumpur kembali. Ia pun berjalan ke dalam. Ibu, sahut Ramli dengan gelisah. Tak usah engkau beribu jua kepadaku kalau engkau tak sudi menurutkan nasihatku, suka atau tidak, kata Maamin pula seraya berpaling kepada anaknya. Tapi rundingan belum habis lagi, sahut Ramli sambil menahan hati supaya tetap sabar. Suka engkau atau tidak? Bukannya aku tidak suka menurut kata ibu, hanya aku hendak tahu lebih dahulu seluk-beluk perkara itu. Demi didengar Maamin perkataan Ramli yang akhir itu, timbul pula pengharapannya. Ia pun duduk kembali di hadapan anaknya seraya berkata seraya katanya. Apalagi yang belum terang kepadamu, maka engkau selalu mengelakkan untung besar. Coba katakan. Siapa suami janda itu dahulu? Oh, kan sudah kuterangkan kepadamu, Marah Adil. Dan karena engkau sudah mendapat surat dari si Syarifah, tentu engkau sudah tahu benar riwayatnya. Sebagian, tapi sekarang di mana Marah Adil itu? Entah di mana aku tahu hal orang. Dan apa sebab diceraikannya Ramalah yang cantik itu? Lambat laun kuakui juga bahwa ia cantik, dan ia karena diceraikannya. Itu bukan jawaban ibu, sahut Ramli kepada ibunya. Mengapa engkau bertanya demikian seperti tanya jaksa? Ujar Maamin dengan agak cemburuan. Ramalah janda sebab telah diceraikan oleh suaminya, dan setelah sampai idahnya diminta orang, engkau akan semendak ke sana. Aku perkenankan. Cukup sudah, bukan? Belum. Perkara itu masih panjang, ibu. Aku sudah mendengar kabar sedih, yaitu kebalikannya. Oleh karena perbuatan orang luar, ibunya, dan maaf, maka Marah Adil terpaksa menceraikan istrinya itu. Padahal keduanya sangat berkasih-kasihan. Mengapa orang suka benar berbuat sekeji itu? Dari mana engkau dengar kabar bohong itu? Tanya Maamin, agak berubah air mukanya. Dari Syarifah juga, ha? Lebih jelas, tidak bohong, dari mulut Marah Adil sendiri. Kenal engkau kepadanya? Kenal atau tidak, tapi dengarkan dahulu keteranganku, ibu. Jangan disela. Kemarin dahulu, ketika aku berjalan-jalan ke tepi pasir, aku lihat dua orang laki-laki duduk di atas sebuah bangku panjang. Aku dekati mereka itu dari belakang. Terdengar mereka itu asyik bercakap-cakap, dan dari cakap itu jelas kepadaku bahwa seorang di antaranya bergelar Marah Adil. Ia tengah menguraikan perbuatan mak guna mentuanya terhadap kepadanya dan istrinya sejak mereka itu kawin. Sesuai benar dengan isi surat makcik. Ganas betul, dan lebih ganas lagi kejadian sekarang ini. Ibu, ya ibuku, andai kata aku mau mengambil janda laki-laki itu, dan andai kata pula perempuan itu suka kepadaku karena dipaksa, aku bertanya kepada hati nurani ibu sendiri, adakah akan selamat perkawinan kami itu? Tidak terbayangkan dalam pikiran ibu, dalam otak Mak Guna dan orang lain-lain, bahwa Marah Adil yang sakit hati, yang putus asa itu akan membalas dendam pada suatu ketika kelak. Maamin terpekur sejurus. Akan tetapi tiba-tiba ia pun berkata dengan keras dan tegas, aku tidak tahu perkara si Guna dahulu itu, dan tak peduli. Yang kupikirkan kini hanyalah janjiku dengan dia, akan menikahkan engkau dengan anaknya. Elok buruknya tergantung pada takdir Tuhan, sebab itu sekali lagi. Dan penghabisan, sukakah engkau melepaskan daku dari janji itu? Rupanya segala keteranganku tadi tidak sedikit jua ibu indahkan. Padahal ibu sudah mengatakan hal itu penting sekali bagi diriku dan bagi ibu juga. Pertama, demikian ganasnya Mak Guna itu kepada menantunya, bagaimana konon terhadap kepadaku kelak. Kedua, demikian lukanya dan sakitnya hati Marah Adil,
Bagaimana gerangan balas dendamnya kepada tiap-tiap orang yang tersangkut dalam hal itu? "Ah, omong kosong," sahut ibunya Ramli. Ibu tak khawatir, tidak peduli akan pendapatan serta bisik desus orang. "Tidak, sebab tidak sesuai dengan pikiran dan pendapatanku sendiri. Sebab engkau memang telah pusung, takut kepada bini. Kau cari-carilah, sekarang kupastikan kepadamu, Pandir, bahwa menurut janjiku dengan si Guna itu, nikah akan dilangsungkan di belatung kecil di rumah istri si besar kaumnya. Di situ nanti diimbaukan gelar pusaka. Di sini tadi adakan apa-apa, hanya engkau turun dari rumah ini dengan 2-3 orang kawanmu. Kadi dan orang Siak menanti di sana, mengerti?" Marah Adil ibu. "Tutup mulutmu. Engkau tidak nikah dengan dia, melainkan dengan jandanya yang telah bertimbang tanda dengan daku. Belum juga engkau mengerti lagi, Akhir sekali ibu. Ya sudahlah. Ya sudahkah ibu pikirkan di mana bakal menantu baru ibu itu akan ditempatkan? Aku tidak sanggup menyewa rumah sebuah lagi." Ma Amin agak gugup, tetapi ia segera berkata, Sudah, jangan khawatir, mamanya kaya." Ramli tiada menjawab, tak kuasa berkata-kata lagi, mukanya pucat, pandangannya tenang sebagai kehilangan akal. Oleh karena pikir Ma Amin tiada menjawab itu artinya sepakat, agaknya lapanglah rasa dadanya. Daripada suasana di dalam rumah, lebih-lebih daripada laku dan tingkah kedua beranak yang amat berlain dari biasa itu. Meskipun mereka itu sama-sama menutup mulut rapat-rapat, lama-kelamaan Suryati mengerti dan insaf jua bahwa perkara besar dan penting akan terjadi pada dirinya, tambahan lagi hanya mulut tabuh yang dapat ditutup. Akan tetapi mulut manusia, siapa yang dapat menutup dia? Bisik, desus, dan sindir kiasan sudah sampai ke telinganya bahwa suaminya akan diambil orang, bukan, melainkan bahwa Ramli akan menduai dia. Sejak itu pikiran dan perasaan Suryati tiada senang sedikit jua lagi, hancur luluh, cerai-berai segala cita-citanya ketika itu baru terang benar kepadanya. Apa artinya kelakuan Ramli dalam 2 bulan yang akhir itu? Marah-marah dan gelisah. Apa arti perbuatannya pada malam itu? Apa sebabnya pandang mentuanya makin lama makin tak baik terhadap kepadanya? Mula-mula kabar itu didengarnya dengan sabar, dengan senyum hampa, sebab ia tiada percaya Ramli akan sampai hati berbuat sedemikian. Ia yakin ia telah merasai dengan segenap sukma dan jasadnya bahwa Ramli amat cinta dan belas kasihan akan dia. Akan tetapi lambat laun, dari saat ke saat dan dari hari ke hari, kepercayaan dan keyakinan itu pun bertambah tipis, bahkan hampir hilang. Lebih-lebih sudah dicoba beberapa kali hendak berunding dengan Ramli, tiada dapat sebab suaminya itu selalu mengelak-elak saja. Jangankan hendak bercakap-cakap dengan dia, memandang saja pun ia tiada sudi lagi. Makan ia diam-diam saja, sesudah makan berjalan, pulang larut tengah malam, dan tidur pun di atas ranjang lain. Tiada sedikit jua diluangkannya waktu akan bertutur dengan dia seperti sedia kala. Wahai nasib, kepada siapa Suryati akan mengadukan halnya, akan mengabarkan sakit senangnya, akan menguraikan perasaan hatinya? Di padang tiada lain bumi langitnya hanyalah suami dan mentuanya. Tiba-tiba kedua mereka itu sudah jauhkan diri daripadanya, malah Ramli akan berdekatan, akan bercakap-cakap, bersendak gurau, bercumbu-cumbuan dengan perempuan lain seperti dengan dia, akan seminum dan semakan serumah tangga, bahkan akan tidur sekelambu dan seselimut dengan perempuan lain seperti dengan dia pula. Suryati terperanjat dan terlompat dari kedudukannya, segenap bulunya meremang berdiri, dan peluh dingin memancar dari seluruh rongga tubuhnya. Mukanya pucat pasi, dan matanya bersinar-sinar liar seperti mata orang gila. Bersambung.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.